Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nur Sasongko dari Divisi Internal Audit. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai audit internal berbasis risiko. Dan materi kali ini saya kutip dari artikel Alta Consulting. Dalam postingannya menjelaskan mengenai audit internal berbasis risiko, yaitu meningkatkan kontrol dan mengolah risiko secara paralel. Oke, langsung saja kita bahas. Audit internal merupakan salah satu bagian penting yang dapat mendukung keberlanjutan perusahaan. Seringkali ditemukan adanya ketidaksinambungan antara kontrol yang dijalankan dalam proses audit internal dengan risiko yang sebenarnya perusahaan miliki. Hal ini menjadi salah satu yang mendorong perusahaan untuk melakukan proses audit internal dengan pendekatan berbasis risiko. Nah, apa itu audit internal berbasis risiko? Mengutip dari Institute of Internal Auditor, audit internal merupakan aktivitas konsultan dan pemeriksaan yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk menambahkan nilai serta meningkatkan kualitas kegiatan organisasi. Proses ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, kontrol, dan proses tata kelola. Sederhananya, internal audit bertanggung jawab untuk memantau efektivitas proses kontrol internal yang telah ditentukan oleh pihak manajemen. Audit internal berbasis risiko atau Risk-Based Internal Audit yang biasa disingkat BIA merupakan salah satu pendekatan dalam proses audit internal yang utamanya berfokus pada risiko yang dimiliki perusahaan yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh manajemen. Kemudian menyesuaikan kontrolnya sesuai dengan tingkat urgensi dari resiko-resiko yang ada. Audit internal berbasis risiko memungkinkan pihak audit internal untuk memberikan kepastian pada manajemen bahwa proses pengelolaan manajemen risiko telah efektif. Pelaksanaan audit internal berbasis risiko ini tentunya bisa berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, tergantung dari kerangka kerja pengelolaan risiko milik masing-masing organisasi. Pengelolaan risiko di dalam organisasi menjadi salah satu faktor penting yang harus ditinjau sebelum melakukan audit internal berbasis risiko, karena hal ini dapat menentukan kesiapan suatu organisasi untuk melaksanakan audit internal berbasis risiko. Selanjutnya, keuntungan audit internal berbasis risiko. Terdapat beberapa keuntungan dengan menggunakan audit internal berbasis risiko dibandingkan dengan menggunakan pendekatan tradisional, yaitu 1. Pelaksanaan audit yang lebih adaptif. Penggunaan pendekatan yang konsisten terhadap pengelolaan risiko memungkinkan perusahaan menjadi lebih adaptif dengan perubahan kondisi. Penyesuaian jadwal pelaksanaan audit dengan pengelolaan risiko juga memungkinkan perubahan strategi audit dengan cepat saat ada perubahan tujuan bisnis di organisasi. Yang kedua, pelaksanaan audit sebagai alat manajemen risiko. Pendekatan audit internal berbasis risiko memungkinkan pihak audit internal dapat mengidentifikasi risiko dengan benar dan memungkinkan manajemen untuk mendefinisikan kontrol internal yang tepat dan mengetahui efektivitas dari kontrol tersebut. Lalu yang ketiga, pelaksanaan audit lebih efisien dan tepat sasaran. Pendekatan audit internal berbasis risiko yang mengacu pada prioritisasi risiko yang dihadapi organisasi memungkinkan alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien karena diutamakan pada area risiko pada prioritas tinggi. Kemudian proses pelaksanaan audit internal berbasis risiko. Pada umumnya terdapat 3 tahapan dalam proses pelaksanaan audit internal berbasis risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap risk maturity. Tahap ini akan menghasilkan strategi audit keseluruhan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak manajemen dan komite audit. Yang kedua, perencanaan audit berkala. Pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk kegiatan penjamin dan konsultasi untuk periode spesifik. Contohnya yaitu periode tahun dengan mengidentifikasi dan melakukan prioritisasi pada semua area cakupan yang membutuhkan jaminan objektif. Pada tahap ini juga dilakukan peninjauan dari identifikasi terhadap proses pengolahan risiko dan risiko utama dan pencatatan serta pelaporan risiko. Tahap ini akan menghasilkan keluaran berupa rencana audit.
Lalu yang ketiga, pelaksanaan individual audit. Tahapan terakhir yaitu menjalankan prosedur audit berbasis risiko untuk memberikan jaminan sebagai salah satu bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Termasuk pula mengenai mitigasi risiko individual dan atau grup. Hasil akhir dari tahapan ini yaitu hasil audit yang bisa dituangkan dalam bentuk laporan audit. Pada akhirnya, audit berbasis risiko menempatkan Risk Universe sebagai titik pusat dari pengembangan strategi audit untuk menangani risiko manajemen sesuai tingkat prioritasnya. Di sepanjang siklus audit, risiko akan ditangani dengan tepat dan dilaporkan dengan akurat untuk memberikan insight kepada top level manajemen sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat sebagai langkah kontrol berikutnya. Dengan semakin besarnya tekanan bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnis mereka, memiliki mekanisme kontrol yang efektif tentu menjadi langkah yang paling pasti untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan dan memanfaatkan semua peluang untuk mendorong peningkatan berkelanjutan. Oke, demikianlah pembahasan kita dalam video pembelajar minggu ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.